Saudara, dulu dia seorang pengusaha yang merintis Indomobil di Batam. Tapi karir politiknya dimulai sejak tahun 2003. Kemudian 2 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan meloncat ke Senayan menjadi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Inilah senator dari Kepulauan Riau, Pak Hari Pinto Tanuwijaya. Apa kabar, Pak Hari? Baik, apa kabar, Bung Sokrates? Lama sekali nggak ketemu. Sohib lama ini. Oke, Pak Hari. Ya. Kenapa berpindah dari pengusaha menjadi politisi gitu? Ada kawan yang ngajak. Tapi ya saya pikir karena kejadian 98 ya. Iya. Yang traumatis ya. Traumatis. Dulu kan kalau orang Tionghoa nggak boleh berpolitik. Betul. Ya, tapi karena kejadian 98 banyak ya kita sama-sama tahu lah ya kan. Banyak korban termasuk orang-orang masyarakat Tionghoa biasa, tokonya dijarah, dibakar, perempuannya diperkosa, kan, apa segala macam begitulah banyak. Saya tergugah lah untuk masuk ke politik. Untuk masuk politik, menyuarakan. Kan udah dibuka zaman reformasi, dibuka. Saya ingin berkontribusi lah, ada perubahan walaupun sedikit lah dari dalam sistem ya. Iya. Gitu. Awalnya Pak Hari menjadi anggota DPRD Kepulauan Riau ya. DPRD Provinsi. 2 periode. 2 periode. Iya. Awalnya gantiin Pak Sabtono. Abang saya, senior saya, Pak Sabtono Mustaqim. Setelah itu baru ke Dewan Perwakilan Daerah. Gitu. Betul, DPD RI. DPD RI. Pak Hari sebagai senator dari Kepulauan Riau, apa yang Pak Hari lakukan di DPD RI ya? Tiap hari Senin pagi-pagi atau Minggu malam saya ke Jakarta, rapat-rapat lah di Jakarta, rapat kerja dengan kementerian, rapat dengar pendapat dengan masyarakat atau dengan organisasi begitu kan, yang membahas undang-undang, pengawasan undang-undang itu tugasnya, ya kan? Tentang otonomi daerah, tentang macam-macam. Tergantung komisi atau di kita sebutnya DPD RI, komite-komite, ya kan, yang membidanginya begitu. Kemudian mengadvokasi kepentingan daerah, ya kan. Ya tugas DPD RI lah sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang di tingkat pusat. Walaupun kewenangannya sangat terbatas lah, gitu ya. Tapi Pak Hari dikenal sebagai anggota senator yang paling sering ke daerah. Itu apa motivasinya, Pak? Ya, yang udah pasti istri saya, anak kecil saya di sini. Tapi ya kan kami ini rapat-rapat kan dari Senin sampai hari Kamis, Jumat, begitu. Ya saya weekend saya pulang ketemu masyarakat dong, selain ketemu keliling saya, keliling. Memang sih kalau biasa-biasa saya nggak sempet lah kalau jauh-jauh. Tapi kalau Tanjung Pinang, Bintan apa segala macam kan dekat, ya kan. Kalau Batam iyalah rumah saya, gitu kan. Jadi keliling ketemu masyarakat lah, ketemu kawan-kawan, ketemu segala macam lah masyarakat. Tapi Pak Hari, kita tahu ya, ke Provinsi Kepulauan Riau ini kan bentang geografisnya sangat luas, Pak. Anambas, Natuna, dan Lingga. Apa yang Bapak lihat selama ini begitu Bapak ke daerah untuk ketemu dengan masyarakat ya? Saya beruntung lah. Saya itu sejak di DPRD Provinsi punya kesempatan bertemu dengan masyarakat luas. Sehingga tahulah problem masyarakat di Kepri. Kalau dulu waktu saya bisnis, saya ngurus bisnis saya, cari untung, cari duit, ya kan. Tapi sejak saya sebagai anggota DPRD Provinsi, waktu itu mewakili Batam ya, tentu saya kan keliling Kepri juga, sehingga saya tahu ternyata banyak persoalan daerah, persoalan masyarakat di daerah, gitu loh. Ya selain persoalan nasional juga, Tapi saya lihat sendiri memang. Kalau waktu saya bisnis di Batam, saya taunya Batam aja lah. Sekali-sekali jalan-jalan ke Tanjung Pinang atau kemana urusan bisnis ya. Tapi sejak saya di DPRD Provinsi, saya lihat bahwa memang antara Batam dengan luar Batam, apalagi khususnya Lingga, Anambas, Natuna, sebagian juga dari di pulau-pulau di luar inilah hinterland begitu ya, itu sangat timpang.
Saya masih ingat dulu tahun berapa itu, 2010-an lah. Sebelum saya di DPD RI ya. Saya ke Lingga itu kan, saya kan dulu ketua partai, ketua partai PIB dulu ya. Saya lihat, saya itu tahun bahwa listrik misalnya di Lingga lah, ya kan, di Pancur lah, kota dagangnya lah, ya kan, itu listrik hanya 5 jam satu hari. Banyak, apalagi di pulau-pulau kecil, listrik swasta, 2 jam, mahal, begitu. Ya, nggak usah cerita telekomunikasi lah, ya kan. Angkutan susah. Sekarang sih angkutan udah mendingan, ya kan, sudah rutin lah, ya kan. Walaupun ke Natuna masih mahal, satu jalan 2,8 juta. Kecuali kita mau nunggu naik kapal Pelni atau Perintis ya, itu pun jadwalnya kalau ada ombak besar seperti kemarin-kemarin itu kan susah. Jadi kemudian masyarakat di Batam juga saya masih ingat tuh waktu saya masih DPRD provinsi, mau ngurus waktu tahun 2000 ya, periode pertama saya lah DPRD provinsi itu tahun 2005-an 2006 begitu kan, mau ngurus akte lahir anaknya aja susah. Waktu itu undang-undang mengenai administrasi kependudukan, keluarga negaraan masih yang lama ya. Susah. Saya masih ingat tuh mau masuk sekolah negeri harus punya akte kelahiran, sibuk. Ya kan, mau ekspres lewat calok mesti waduh, orang nggak mampu bayar 600-700 ribu pada waktu itu. Berapa duit tuh, gede tuh waktu itu. Jadi saya tergugah lah, ya kan. Sehingga saya udah biasalah keliling ke mana-mana, ke masyarakat, termasuk Batam, luar Batam begitu. Ya saya lihat sendiri memang banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk Kepri. Di Batam bukan nggak banyak persoalan, tapi di luar Batam itu masalah dasar, infrastruktur dasar, masalah hak-hak dasar warga negara belum selesai. Pada waktu itu ya. Kalau sekarang udah banyak kemajuan sih. Oke, Pak Hari, sebagai senator dari Kepulauan Riau kan Pak Hari tidak sendiri, ada beberapa orang. Ada beberapa juga 4 orang, ada juga beberapa orang anggota DPR RI yang dapil Kepri. Betul. Kenapa tidak bisa diperjuangkan ke pemerintah pusat bahwa anggaran pembangunan Kepri ini mestinya secara khusus daerah kepulauan? Kan ini berbeda Pak dengan daerah lain yang notabene Kepri ini 96% itu lautan Pak. Ya, ada yang bilang 96, ada yang bilang 97 ya kan. Pokoknya super mayoritas laut lah ya wilayahnya. Jadi begini, itu sebetulnya sudah diperjuangkan dalam bentuk, sekarang pun sedang diperjuangkan RUU daerah kepulauan. Sudah ganti nama sejak zaman waktu saya masih DPRD provinsi pun, bersama beberapa provinsi yang kepulauan ya. Sekarang ini ada 8 lah, ya kan. Kalau di Sumatera Kepri, Babel, kemudian ada NTT, NTB ya, dan lain-lain itu. Sudah diperjuangkan, sudah ada RUU-nya, sudah pernah ganti nama, ya kan, dan itu merupakan usulan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sudah masuk prolegnas prioritas, ya kan, tapi tidak kunjung dibahas juga oleh DPR. Itu kenapa ya Pak? Ya, mungkin mereka sibuk yang lain. Tapi kami mendorong terus. Saya masih ingat ada rapat panitia musyawarah ya, ya kan. Wah, ini tidak kunjung dibahas, bagaimana ini kita ganti aja RUU. Saya protes, jangan. Ini sangat penting, begitu. Memang ada hal-hal yang penting, tapi untuk kami yang dari daerah kepulauan, ya di mana biaya hidup, biaya segala macam lah mahal, karena kan transportasi dan lain sebagainya, operasional. Sangat penting bahwa RUU daerah kepulauan ini diperjuangkan terus. Bukan cuma masalah anggaran loh, masalah pengelolaan pemerintahan. Iya kan. Contohnya sekarang ini masalah nelayan kelautan provinsi. Ya kan. Bagaimana ngurus nelayan yang di Anambas itu dari provinsi kan jauh. Jauh, ya kan. Jadi nggak bisa disamakan antara wilayah provinsi kepulauan dengan provinsi yang tanda kutip kontinental, seperti misalnya Jawa Barat atau apa begitu kan. Pesisirnya jelas, nelayannya di sana. Kita nelayannya tersebar dan mayoritas nelayan tradisional. Tapi belakangan muncul wacana pemekaran Pak Hari. Gimana menurut Bapak itu ya? Kalau melihat rentang kendali dan kemudian geografisnya Kepulauan Riau, sehingga muncul wacana untuk dibagi dua provinsi, atau seperti di Jawa juga muncul wacana-wacana seperti itu Pak. Kita harus bicara fakta. Rentang kendali iya,
ya kan. Tapi kan ada permasalahan-permasalahan lain. Saya masih ingat tuh waktu zaman pemerintahan Pak SBY, Pak JK itu dapat amanat juga untuk masalah otonomi daerah. Ya kan ada studinya kan. Beliau sampaikan sebagian besar pemekaran itu gagal. Sebagian besar. Tapi saya paham lah kenapa teman-teman di daerah itu mau otonomi pemekaran. Karena kalau ada pemekaran palingnya udah dapat DAU. Banyak yang jadi peluang jadi iya kan, dapat gubernur juga gitu. Tapi kan sebetulnya porsi uang negaranya segitu-segitu aja. Iya, iya. Segitu-segitu aja yang dibagi. Ya kan? Kalau dibagi kan harus uang untuk kantor pemerintah kabupaten yang baru. Kantor pemerintah daerah yang baru, pegawai negeri yang baru. Sementara banyak daerah, kepala dinas misalnya pertambangan atau kepala dinas guru, karena sumber daya manusianya nggak siap, begitu loh, ya kan? Ya, kalau gitu Pak, dengan ketimpangan pembangunan di Kepulauan Riau ini, susah dong jadi gubernur Kepri ini sebenarnya Pak. Jadi gubernur di mana aja nggak ada yang gampang. Jadi salut lah untuk yang mau jadi gubernur dan berhasil, ya kan? Karena dia akan keliling semua daerah. Ya. Iya, memang untuk apa ya, kita kalau di provinsi yang besar seperti misalnya di Sumatera Utara atau di Jawa Timur atau Sumatera Barat lah ya. Iya, iya. Ya, kan bisa naik transportasi darat. Ya. 2 hari lah, 1 hari lah sampai lah. 1 minggu selesai lah keliling-keliling itu. Kira-kira sebagai seorang senator, apa saran Pak Hari Pinto ini untuk calon siapapun yang akan jadi gubernur Kepri ke depan? Tadi kan sudah dibilang, sudah ada perjuangan untuk memperjuangkan anggaran wilayah kepulauan, sudah ada upaya-upaya untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Nah, tapi kan sosok gubernurnya yang ideal itu menurut Pak Hari seperti apa? Mana ada yang ideal sih? Di politik gak seperti itu. Iya, iya. Tapi saya yakin calon-calon yang mau maju nih kan udah ketahuan lah. Ya, ya. Mereka itu orang-orang Kepri yang ngerti permasalahan di Kepri. Ya. Permasalahan di Kepri itu ya satu mengenai masalah konektivitas transportasi, ya. Ya kan? Saya merasakan sendiri sudah banyak kemajuan. Sudah banyak kemajuan. Dulu itu berarti 10-an tahun yang lalu, belasan tahun lalu ya. Kalau mau ke Natuna atau Anambas tuh, waduh, mesti nunggu loh. Iya. Mesti nunggu berminggu-minggu. Nggak pasti. Kalau sekarang udah ada pesawat. Ya. Udah ada pesawat. Walaupun ya kalau ke Natuna tuh harus dibuat kompetitif lah ya airline-nya, supaya dengan kompetitif tarifnya turun. Sekarang karena ya setengah-setengah monopoli ya mahal, ya kan. Tapi kalau ke Anambas kan oke, masih bisa gitu. Satu konektivitas, ya kan. Jadi kedua masalah sumber daya manusia, ya kan. Kepri ini sekarang perekonomiannya, ya kan, itu udah menjadi industri dan pariwisata. Iya. Itu generator produk domestik bruto PDB yang paling besar lah, ya kan. Memang terkonsentrasi di Batam, Bintan, Karimun gitu ya. Nah, sebetulnya kan ada kesempatan untuk masyarakat Kepri itu menjadi buka usaha kecil di sini atau menjadi pekerja di sektor-sektor formal itu yang harapannya penghasilan jauh lebih baik. Iya. Tapi seperti kemarin kejadian dari banjir order shipyard untuk berapa tahun ke depan, ya kan, sebagian untuk ekspor, ya kan, itu penghasilan baik. Tapi masyarakat kita yang bisa ngelas, yang punya sertifikasi untuk mengelas, nggak cukup, jauh, kurang ribuan orang, gitu loh. Nah ini harus diprioritaskan, gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya anggaran untuk itu lain cerita lah. Kita punya loh. Kita punya, dan itu harus diprioritaskan. Oke lah, banyak pelatihan yang lain, tapi yang seperti ini harus prioritaskan, harus continue. Jadi seperti ada mau di SMK mana atau community center mana atau di lembaga kursus mana, kerjasama dengan Pemda, masyarakat Kepri yang mau, ya kan, yang udah selesai sekolah begitu, dapat kesempatan. Dapat skill yang bisa berguna untuk bisa langsung siap pakai, siap kerja, sehingga masyarakatnya itu betul-betul merasakan manfaat dari
industrialisasi atau kemajuan perekonomian di Kepri, dapat manfaatnya lebih begitu loh. Iya. Oke. Oke, saudara, sebelum kita lanjutkan diskusi dengan Pak Hari Pinto, kita break sejenak, ikuti terus Socrates Talk.